Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bahan magnetik. Oke, apa itu bahan magnetik? Bahan magnetik adalah suatu bahan yang memiliki sifat kemagnetan dalam komponen pembentuknya. Oke, berikutnya bahan magnetik dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ferromagnetik, yang kedua ada paramagnetik, dan yang ketiga ada diamagnetik. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama ada bahan ferromagnetik. Ferromagnetik ialah bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh bahannya di sini yaitu yang pertama ada besi, yang kedua ada baja, yang ketiga ada nikel, dan yang keempat ada kobalt. Sebenarnya masih banyak lagi dan banyak bahan-bahan lainnya. Bahan kedua yaitu bahan paramagnetik. Paramagnetik ialah bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh bahan paramagnetik antara lain yaitu yang pertama ada platina, yang kedua ada aluminium, yang ketiga ada tembaga, dan yang keempat ada sulfat. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan-bahan yang sedikit menolak magnet. Contoh bahan-bahannya yaitu yang pertama ada bismut, yang kedua ada seng, dan yang ketiga ada natrium klorida. Kemudian kita beralih ke macam-macam magnet. Yang pertama, di sini ada magnet alam, yaitu magnet yang terbuat tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Magnet alam bisa berupa batu-batuan dan benda lain juga. Jenis magnet alam ini cukup jarang ditemui dalam jumlahnya tidak banyak. Yang kedua ada magnet buatan. Seperti namanya, magnet buatan yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Macam-macam magnet buatan ini dibuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan dibagi menjadi 2, yaitu magnet tetap atau magnet permanen, dan yang kedua magnet tidak tetap atau magnet sementara, disebut dengan remanen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk magnet. Di sini yang pertama ada magnet berbentuk batang. Yang kedua ada magnet berbentuk cincin.
Dan yang ketiga, ada magnet yang berbentuk silinder. Dan yang keempat, ada magnet yang berbentuk huruf U. Dan yang terakhir, ada magnet yang berbentuk jarum. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan magnet. Berdasarkan jenis bahan yang digunakan, magnet dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu magnet permanen campuran. Sifat magnet tipe ini adalah keras dan memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Magnet permanen campuran dibagi menjadi: pertama, ada magnet Alcomax yang terbuat dari campuran besi dan aluminium. Yang kedua, ada magnet Alnico dibuat dari campuran besi dan nikel. Dan ketiga, ada magnet Ticonal dibuat dari campuran besi dan kobalt. Kemudian selanjutnya, yang kedua ada magnet permanen keramik. Tipe magnet ini disebut juga dengan magnadur, terbuat dari serbuk ferit dan bersifat keras serta memiliki gaya tarik yang kuat. Kemudian yang ketiga, ada magnet besi lunak. Tipe magnet besi lunak disebut juga dengan staloy, yang bersifat tidak keras dan sementara. Magnet besi lunak ini terbuat dari besi dan 4% silikon. Kemudian yang keempat, ada magnet pelindung. Magnet pelindung ini disebut juga dengan mumetal. Sifat magnetnya tidak keras dan bersifat sementara. Tipe magnet ini terbuat dari (74% nikel, 20% besi, 5% tembaga, dan 1% mangan. Pembahasan terakhir adalah manfaat bahan magnet dalam kehidupan. Yang pertama yaitu mengambil benda-benda dari logam. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah bahan yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Yang kedua adalah magnet sebagai petunjuk arah. Di sini contohnya yaitu kompas, karena magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Yang ketiga, yaitu magnet berfungsi untuk membantu dalam perubahan energi. Coba kita perhatikan beberapa peralatan listrik seperti televisi dan radio. Dan bisa juga di sini saya ambil contohnya yaitu speaker.
Fungsi magnet pada speaker adalah mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Contoh yang keempat, yaitu magnet bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Magnet dapat menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan kecil. Salah satu alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, magnet menghasilkan listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Dan yang terakhir adalah magnet dapat digunakan untuk merapatkan dua benda. Di sini saya mengambil contoh lemari es atau kulkas. Hal tersebut dikarenakan di sekeliling sisi atau pintu lemari es terdapat magnet, sehingga itu akan membuat pintu lemari es menutup dengan rapat. Ketika kita menutupnya, pintu lemari es yang tertutup dengan rapat dapat menjaga suhu di dalam agar tetap dingin, sehingga makan dan minuman di dalamnya tetap segar. Jadi, kita dapat menyimpan macam-macam di dalamnya seperti es batu, ayam goreng, dan telur, ya bisa telur. Kemudian ada susu dan lain-lain. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.